Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfati Nihaya dengan NIM 18.05520091. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Audit Manajemen dengan materi Audit Sumber Daya Manusia guna memenuhi nilai ujian akhir semester genap yang diampu oleh Bapak Arif Hikmawan Dwi Nugroho SEMM AKCA CPA. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai Universitas Tekubang Semarang. Universitas Tekubang sendiri disingkat dengan Unisbank, yaitu adalah Entrepreneurial University berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di kota pusat Semarang. Universitas Tekubang Semarang sendiri memiliki dua gedung, yaitu yang satu di Gedung Mugas dengan Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang 50241, dan ada gedung 2 di Kampus 2 di Jalan Kendeng 5 Bandan Ngisor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Beberapa fakultas dan jurusan di Universitas Tekubang Semarang diantaranya ada Fakultas Teknologi Informasi, ada Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Sistem Informatika pada setara S1. Selanjutnya di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ada Manajemen, Akuntansi, PPAK, dan Keuangan Perbankan D3. Selanjutnya ada Fakultas Hukum, ada Ilmu Hukum, Fakultas Bahasa dan Budaya, ada Prodi Bahasa dan Sastra Inggris,
Selanjutnya Fakultas Teknik ada Teknik Industri, dan Fakultas Program Pariwisata ada Perhotelan. Untuk pasca sarjananya sendiri di Universitas Teku Bang Semarang ada S2 Manajemen dan S2 Sistem Informasi. Masuk dalam agenda pembahasan yang akan saya bahas dan akan saya sampaikan mengenai audit sumber daya manusia, ada 3, yaitu yang pertama definisi audit sumber daya manusia dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, yang kedua yaitu audit atas perolehan sumber daya manusia, yang ketiga yaitu audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama mengenai definisi audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Di antaranya ialah pertama, menilai efektivitas dari fungsi audit sumber daya manusia. Kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Serta ketiga, memastikan ketaatan berbagai program aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia sendiri diantaranya yang pertama yaitu 1. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 2. Menemukan masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. 3. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Masih pada materi audit sumber daya manusia, dalam audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara, ada 8 cara. Yang pertama yaitu menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. 3. Menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis. Dan 4. Tujuan perusahaan. 5. Menilai biaya dan manfaat praktek-praktik sumber daya manusia. 6. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. 7. Merancang untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan 8. Mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi yang khusus. Selanjutnya mengenai kerangka kerja audit sumber daya manusia. Dalam kerangka kerja audit sumber daya manusia sendiri menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan, komitmen perusahaan dalam memperdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dalam kerangka kerja audit sumber daya manusia, yaitu ada tujuan bisnis dalam pengelolaan sumber daya manusia, menentukan prioritas pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan strategi sumber daya manusia, aktivitas program sumber daya manusia per harian. Selanjutnya pada evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit, peningkatan berkelanjutan, serta audit sumber daya manusia, dan identifikasi implementasi perbaikan program perbaikan. Masih pada audit sumber daya manusia, mengenai tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal dalam tujuan audit sumber daya manusia, diantaranya ialah 1.
menilai fungsi efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. 2. Menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di dalam suatu perusahaan. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menjunjung kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Setelah saya sedikit menjabarkan mengenai tujuan audit sumber daya manusia, selanjutnya yaitu manfaat audit sumber daya manusia. Di manfaat audit sumber daya manusia ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi terhadap karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Ke-9, meningkatkan keinginan untuk berbuah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan manfaat audit sumber daya manusia yang ke-10 ialah memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya sendiri mengenai pendekatan audit sumber daya manusia. Di dalam pendekatan audit sumber daya manusia, ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai mengukur kesesuaian program dan tujuan organisasi. Kedua, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Ketiga, menilai kinerja program. Pembahasan pada pendekatan audit sumber daya manusia mengenai menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya, perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan secara internal diterapkan pada suatu perusahaan tersebut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan, serta menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam kerangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dan selaras dengan baik. Selanjutnya mengenai pendekatan mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Artinya, keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawan sampai tujuan berbagai program yang telah ditetapkan pada departemen tersebut.
dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan sesuai seirama dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Di samping itu, dapat menghindari benturan antar bagian yang ada yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral pada masing-masing perusahaan. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaian menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, di mana sumber daya manusia adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan. Selanjutnya mengenai pendekatan nilai kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan sendiri, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, atau audit sumber daya manusia telah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada suatu perusahaan. Dalam pelaksanaan audit sendiri, masing-masing pendekatan ini sendiri tidak dapat kepada kepala kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai pendekatan audit sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai langkah-langkah audit. Yang ada dalam audit sumber daya manusia berisikan 5 hal. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review pengujian pengendalian manajemen atas program sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, yang terakhir yaitu tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai langkah-langkah audit pada audit sumber daya manusia. Yang pertama ada audit pendahuluan, di mana pada tahap ini auditor menekankan audit pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperlukan pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Dalam audit pendahuluan ada beberapa keberhasilan untuk mencapai audit tujuannya. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen. Dalam audit pendahuluan ada kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria adalah standar yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, ketentuan, dan yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria sendiri menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rencana sumber daya manusia. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan setiap program sumber daya manusia. Keempat, standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki suatu perusahaan. Kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Keenam, standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan. Ketujuh, peraturan pemerintah. Kedelapan, standar yang merupakan best practice yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Dan kesembilan, kriteria yang mungkin untuk diterapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya harus memiliki kriteria, karena kriteria yang menjadi pedoman dalam beraktivitas, termasuk bagaimana perusahaan memiliki suatu keunggulan.
Selanjutnya ada penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam menyebabkan terjadinya kondisi yang ada pada saat ini, di mana penyebab yang bersifat positif terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampaunya tujuan serta manfaat dari program aktivitas yang dilakukan tersebut. Misalnya pemilihan metode, materi, dan tutor atau dalam pelatihan karyawan. Yang selanjutnya ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perpaduan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas yang terjadi di lapangan. Itu mengenai audit pendahuluan. Selanjutnya mengenai review terhadap sistem pengendalian manajemen, yaitu perusahaan menjadi pedoman yang diperlukan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Dalam beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia antara lain tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia, 2. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia, 3. Anggaran program, 4. Pedoman, 5. Spesifikasi, 6. Standar. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Selanjutnya mengenai audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, audit meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi ini merupakan kenyataan yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, serta kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar berbagai pedoman bertindak bagi keseluruhan pihak yang berwenang. Dan penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memenuhi apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang terdiri dari suatu atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Auditor harus membandingkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan dalam audit lanjutan itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah dalam audit sumber daya manusia ada pelaporan. Dalam pelaporan sendiri, laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan audit tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir pada tindak lanjut dalam langkah-langkah audit dalam audit sumber daya manusia, yaitu tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dari audit harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindakan lanjut perbaikan tersebut.
Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya mengenai audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, audit meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi ini merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, serta kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar berbagai pedoman bertindak bagi keseluruhan pihak yang berwenang. Dan penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memenuhi apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang terdiri dari suatu atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Auditor harus membandingkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan dalam audit lanjutan itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah dalam audit sumber daya manusia ada pelaporan. Dalam pelaporan sendiri, laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan audit tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir pada tindak lanjut dalam langkah-langkah audit dalam audit sumber daya manusia, yaitu tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dari audit harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindakan lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya mengenai pengelompokan pada ruang lingkup audit sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi dalam 3 kelompok, di antaranya yaitu rekrutmen atas pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. 2. Mengenai pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan
sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan di dalam suatu perusahaan tersebut. Pengelompokan audit sumber daya manusia sendiri dan sumber informasi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh auditor dikelompokkan pada tabel yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu pada ruang lingkup audit terdiri dari perencanaan sumber daya manusia. Di dalam rekrutmen sumber daya manusia dalam ruang lingkup audit ada perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan, orientasi dan penempatan, di mana sumber informasinya yaitu anggaran sumber daya manusia, data atau catatan HS biaya rekrutmen, uraian dan spesifikasi pekerjaan, tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamaran yang ditolak, serta permintaan transfer. Lalu untuk pengelompokan ruang lingkup audit sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia, di dalam ruang lingkup audit ada pelatihan dan pengembangan dalam karyawan, 2. Keselamatan dan kesehatan kerja, 3. Kesejahteraan karyawan, 4. Hubungan kerja, 5. Penilaian karyawan. Pengelolaan sumber daya manusianya dalam sumber informasi ada data biaya pelatihan, catatan produksi, catatan kecelakaan kerja, catatan pengendalian kualitas, dan catatan produktivitas karyawan, serta catatan penilaian kinerja. Catatan kehadiran karyawan, catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, data gaji dan tunjangan karyawan, laporan survei penggajian, catatan perputaran karyawan, laporan survei biaya hidup, catatan keluhan karyawan, serta tuntutan serikat pekerja. Yang terakhir mengenai ruang lingkup dalam audit sumber daya manusia dan sumber informasinya dalam pemutusan hubungan kerja. Di dalam ruang lingkupnya sendiri ada 4, yaitu memasuki usia pensiun, 2. Pengunduran diri karyawan, 3. Pelatihan disiplin, dan 4. Karyawan meninggal. Dalam sumber informasinya dalam pemutusan hubungan kerja ada aturan pensiun, aturan mengenai kompensasi atau penghargaan karyawan, aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Itu merupakan ruang lingkup dalam audit. Selanjutnya mengenai program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Kedua, program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Ketiga, pada bagian ini diurutkan program audit secara umum untuk keseluruhan program sumber daya manusia melalui dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja pada karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya mengenai materi audit atas perolehan sumber daya manusia. Di sini yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia, kedua rekrutmen, ketiga seleksi dan penempatan. Pertama yang akan saya jelaskan secara singkat yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis suatu perusahaan. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dalam mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan tersebut.
Setelah dalam perencanaan sumber daya manusia, suatu perusahaan memiliki uraian, maka spesifikasi pekerjaan dan standar dalam kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuan untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan mengenai 5 hal. Yang pertama yaitu pekerjaan yang ada pada saat ini, kedua yaitu berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, ketiga yaitu seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam pencapaian tujuan perusahaan, yang keempat yaitu pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi dalam perencanaan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahapan berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Pengaruh pemerintah, 2. Kondisi perekonomian, 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, 4. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal yang harus mendapat perhatian memadai guna proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan baik secara kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja pada saat ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, di antara lain lembaga pelatihan tenaga kerja, kedua perguruan tinggi, ketiga bursa kerja, keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Selanjutnya mengenai manfaat dari perencanaan sumber daya manusia, ada 5, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada dalam perusahaan, kedua meningkatkan efektivitas kerja, ketiga meningkatkan produktivitas kerja karyawan, keempat tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, serta kelima menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Poin 2 dalam pengelolaan sumber daya manusia ada rekrutmen. Rekrutmen sendiri meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertinggi sehingga dari mereka perusahaan dapat menseleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengikuti lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen disajikan. Maka selanjutnya itu kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen ada 7. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. 2. Terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. 3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. 4. Menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. 5. Mengedepankan sejumlah pool atau calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. 6. Mencatat jurnal dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. 7. Melakukan tindakan lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mempengaruhi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber daya kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan tanpa adanya tindak diskriminatif.
Setiap pelaksanaan rekrutmen kursus berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atau kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada 3 hal, yaitu analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. Kelima, fleksibilitas. Dan keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya mengenai seleksi dan penempatan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, seleksi dan penempatan ada di poin 3, yaitu seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara pengertian penempatan atau placement sendiri yaitu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntunan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesuksesan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Masih dalam seleksi dan penempatan, kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaan dengan berhasil, sehingga prediktor adalah indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, memungkinkan suatu perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2. Memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan 6. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya sedikit penjelasan mengenai kemitraan antara manajer lini dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam proses seleksi. Di dalam manajer lini sendiri menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. 2. Berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya. 3. Melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan. 4. Membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih. Yang selanjutnya Departemen Sumber Daya Manusia. Di Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan penerimaan awal pekerjaan, melakukan penyaringan wawancara awal, pengelolaan tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada karyawan manajer lini untuk seleksi akhir, mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Dalam kemitraan antara manajer lini dan Departemen Sumber Daya Manusia disajikan pada yang sudah saya sebutkan tadi, tabel sebelumnya. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara 3, yaitu akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar, dan kedua adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Ketiga, meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya mengenai audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement
secara maksimal peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam pengelolaan pekerjaannya. Dalam sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan pada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pada pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang atau di masa depan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan. Sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan, identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan pada apa yang dibutuhkan karyawan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus. 4. Menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, tujuannya yang meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Ketiga, menurunkan kecelakaan kerja. Keempat, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya manusia. Kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Serta keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori dalam karyawan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir, di mana pengertian karir sendiri adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam mewenang tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pekerjaannya atau pengembangan skill yang dia miliki di dalam karyawan itu sendiri. Perencanaan dan pengembangan karir. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa keutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. 1. Persamaan karir atau career equity. 2. Kepedulian atasan atau supervisory concern. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan atau award of opportunity. 4. Minat karyawan atau employee interest. 5. Kepuasan karir atau career satisfaction. Masih pada perencanaan pengembangan karir, dalam program perencanaan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah perencanaan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. 2. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan 3. Perencanaan pengembangan karir harus sesuai dengan kebutuhan karyawan. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir yaitu pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. 2. Mengembangkan karyawan dapat dipromosikan. 3. Mendukung keberagaman tenaga kerja. 4. Menurunkan perputaran karyawan. 5. Mendorong munculnya potensi karyawan. 6. Meningkatkan perkembangan pribadi. 7. Mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam mengembangkan karirnya. 8. Memuaskan kebutuhan karyawan. 9. Bantu perencanaan tindak afirmatif. Setelah mengenai pengembangan karyawan, selanjutnya mengenai penilaian kerja.
Penilaian kerja sendiri pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kerja karyawan dapat mencerminkan sebagai dari kinerja perusahaan. Sementara itu, penilaian kerja yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain membantu tiap karyawan untuk memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. 2. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahan dikaitnya dengan peran dan fungsi di dalam perusahaan. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor. 4. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. 5. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai kompensasi dan balas jasa, di mana pengertian kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atau kontribusi yang telah diberikan karyawan sebagai di dalam perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhnya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Kompensasi sendiri terbagi atas dua, yaitu kompensasi secara keuangan dan non-keuangan. Di keuangan adalah terdiri dari dua hal juga, yaitu langsung dan tidak langsung. Di kompensasi keuangan secara langsung yaitu gaji pokok berupa upah dan gaji variabel, dan untuk di tidak langsung yaitu berupa asuransi, pesangon, beasiswa, dan lain-lain. Dan untuk kompensasi non keuangan ada di karir dan lingkungan kerja, di mana di karir berisikan rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, dan pengakuan karyawan. Di lingkungan kerja ada pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja kondusif. Selanjutnya ada pada kompensasi dan balas jasa. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut, ada 8 bagi tujuannya, yaitu menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. 2. Mencapai kepuasan kerja karyawan. 3. Merekrut karyawan yang berkualitas. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. 5. Meningkatkan stabilitas karyawan. 6. Meningkatkan disiplin karyawan. 7. Mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja di dalam suatu perusahaan. 8. Menghindari intervensi dalam pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan karyawan, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Setelah diketahui penyebab pemersaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekankan kecelakaan, agar dapat meminimalisir adanya kecelakaan dalam karyawan saat bekerja. Program-program tersebut di antara lain pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan kecelakaan dan kesehatan lainnya. Pertama, untuk perusahaan memiliki dokumentasi yang memadai dalam pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya tingkat insiden. 2. Frekuensi insiden. 3. Tingkat emergensi. 4. Pengendalian kecelakaan. 5. Ergonomis.
6. Divisi keselamatan kerja. 7. Pengubahan tingkah laku. 8. Pengurangan timbulnya penyakit. 9. Penyimpanan dokumen. 10. Memantau kontak kerja. 2. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan kerja dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pelatihan perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, diantaranya pelatihan dan penyebaran maupun langkah-langkah peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan setelah strategi manajemen pribadi mengurangi stres. Selanjutnya mengenai pengembangan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan kesehatan kerja secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Dalam pengembangan kebijakan kesehatan kerja ini, berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif mengenai permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tapi sebagai bagian dari strategi perusahaan guna kemajuan dan keselarasan tujuan di dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan kegiatan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan individu tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang ataupun tidak senang, puas ataupun tidak puas dalam jobdesk pekerjaannya. Dalam kepuasan kerja karyawan ada 3 teori, yaitu teori ketidakpuasan atau disparency teori, kedua teori keadilan atau equity teori, ketiga teori 2 faktor, yaitu 2 factor teori. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian video dari saya mengenai audit sumber daya manusia pada mata kuliah audit manajemen guna memenuhi nilai ujian. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian saya masih banyak kekurangan serta kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe. Sedikit pesan yang akan saya sampaikan adalah hidup yang baik adalah hidup yang terus dijalanin, dan sesuatu yang baik adalah sesuatu yang selesai. Jadi apapun yang sedang kita jalanin dan apapun yang sesuatu yang udah kita mulai, semoga kita semua bisa nyelesain, karena semuanya baik jika selesai dan berjalan sesuai. Sekian.